Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidnal ilma warzuqnal fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini, melanjutkan kajian kita terhadap tafsir Al-Qur'an, terutama juz yang ke-30 atau yang biasa dinamakan dengan juz ammah. Dan kajian kita pada malam ini sudah sampai pada tafsir suratil Adiyat. Tafsir surah Al-Adiyat. Al-Adiyat diterjemahkan dengan kuda perang. Kuda perang. Tapi bukan sembarang kuda perang. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala kriteria Al-Adiyat, kuda perang yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Dan para ulama berbeda pendapat apakah surah Al-Adiyat termasuk surah Madaniyah atau Makiyah. Para ulama berbeda pendapat. Kemudian surah Al-Adiyat ini ada berapa ayat? Ada 10 ayat. Ya. Ada 10 atau 11? 11 ayat. Ya, ada 11 ayat. Ada 11 ayat. Kita langsung saja akan baca tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana beliau meringkas dari berbagai macam kitab tafsir. Kemudian beliau ambil pendapat-pendapat yang paling masyhur atau pendapat jumhurul ulama mufassirin, yang kemudian beliau ringkas kalimatnya menjadi apa? Menjadi penjelasannya untuk semakin mudah difahami, terutama bagi kita orang-orang awam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha. Yang artinya apa? Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Aqsamallahu tabaraka wa ta'ala bil khail. Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan kuda. Sebenarnya para sahabat pun berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan al-adiyat di sini. Al-adiyat itu diambil dari kata adwun, yang artinya hewan yang berlari kencang. Ibnu Mas'ud mengatakan al-adiyat yang dimaksud di sini adalah al-ibil, yaitu unta. Adapun Ibnu Abbas menyatakan al-adiyat di sini adalah al-khail, kuda. Ya. Dan ini juga merupakan pendapat kebanyakan dari para ulama ahli tafsir, bahwa yang dimaksud dengan al-adiyat adalah al-khail, kuda. Lima fiha min ayatillahil bahirah wa ni'amihi al-zahirah ma huwa ma'lumun lil khalqi. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut nama kuda?
Karena pada kuda ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat jelas dan kenikmatan-kenikmatannya yang nyata. Ma huwa ma'lumun lil khalqi, yang diketahui oleh manusia. Yang diketahui oleh manusia. Wa aqsama ta'ala biha fil halil lati la yusyarikuha fihi ghairuha min anwa'il hayawanat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda, ya, karena kuda ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lainnya, di mana kuda ini selain menjadi tunggangan untuk apa? Transportasi sehari-hari, juga bisa digunakan untuk kendaraan berperang, bukan hanya mengantarkan ke medan perang. Seperti unta, itu kan hanya mengantarkan ke medan perang, keledai, tapi kuda juga bisa diajak untuk ikut maju ke medan peperangan. Nah, ini keistimewaannya. Dan disinilah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ai al-'adiyat, al-'adiyat itu yang dimaksud kuda perang adwan, yaitu kuda perang yang larinya kencang. Balighan, yang tangguh. Qawiyan, yang kuat. Dan ini merupakan ciri khas dari kuda Arab. Memang kuda Arab itu dikenal sebagai kuda yang sangat kuat, larinya kencang. Dan kuda Arab ini masuk dalam jajaran kuda yang paling mahal di dunia. Saat ini saja harganya bisa mencapai ratusan juta. Itu yang biasa. Kalau yang sudah terlatih bisa 1-2 miliar. Harga kuda lebih mahal, ya, kuda daripada apa? Kendaraan yang kita miliki atau rumah yang kita tempati. Kenapa? Karena memang dikenal kuda Arab ini lebih kuat daripada kuda yang lainnya. Larinya sangat kencang dan tangguh. Kudanya ini apa? Tangguh, terutama ketika digunakan untuk maju ke medan peperangan. Yasduru anhu ad-dabhu, ya, yang berlari kencang, ya, sampai terengah-engah, ya, sampai terengah-engah. Jadi dhabhan itu dikatakan oleh Ibnu Abbas kalau manusia itu seperti suara seperti itu, ya, saking kencangnya larinya kuda ini hingga dia terengah-engah. Wa huwa sautu nafasiha fi sadriha inda ishtidadil adwi. Jadi al-dhabha itu adalah suara nafasnya yang keluar dari dalam dadanya, inda ishtidadil adwi, ketika berlari sangat kencang, ya. Nah, kalau diterjemahkan itu yang paling cocok memang terengah-engah. Sama seperti kita kalau kecapean lari, ya, atau berolahraga itu biasanya apa? Terengah-engah, ya, biasanya akan terengah-engah. Tapi meskipun terengah-engah, kuda ini sangat kuat, bukan menunjukkan kelemahannya, justru menunjukkan apa? Kekuatannya dan ketangguhannya ketika digunakan dalam medan peperangan. Falmuriyati, ya, qadha. Falmuriyat, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kuda yang mengeluarkan api, memercikkan api, ya, bihafarihinna ma yata'na alaihi minal ahjar, yaitu kuda yang apa? Yang mencetuskan api bihawafirihinna, dengan kuku-kukunya, ya, ketika menginjak batu, ya. Qadhan taqduhun nar min salabati
hawafirihinna wa quwwatihinna idza adauna. Ya, memercikkan api, ya, karena apa? Karena kerasnya dan kuatnya kukunya ketika dia berlari kencang. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai ya keluar api. Menunjukkan apa? Menunjukkan begitu kuat hentakan kakinya. Menunjukkan begitu kuat hentakan kakinya ketika menginjak batu hingga mengeluarkan api. Biasanya ini pun bisa kita saksikan. Kalau dulu waktu saya kecil, setiap 17 Agustus itu biasanya ada pawai. Nah, di antara pawainya itu ada pasukan berkuda, ya, mengenakan pakaian Pangeran Diponegoro biasanya, ya. Nah, itu memang yang naik biasanya yang ahli. Yang ahli itu kencang, ketika menginjak aspal itu memercikan apa? Api. Memercikan api, ya, ketika menginjakkan aspal. Menunjukkan kuatnya hentakannya. Fal mughirati, ya, subha, demi kuda, ya, yang menyerang. Fal mughirati dari kata aghara, demi kuda yang menyerang, alal a'da, menyerang musuh-musuhnya, ya, subhan, di waktu secara tiba-tiba di waktu subuh. Wa hadza amrun aglabi, kata Syekh As-Sa'di, ini merupakan perkara yang umumnya terjadi, kebiasaan yang terjadi di zaman dahulu. Mungkin di zaman ini juga, kalau ingin menyerang musuh itu biasanya dilakukan di waktu pagi, ketika musuh sedang tertidur lelap, ya, ketika musuh sedang tertidur lelap, di waktu pagi, di waktu subuh, baik itu sebelum subuh atau sesudah sholat subuh, karena di waktu itu memang kondisi biasanya sedang dingin-dinginnya dan musuh sedang tertidur lelap. Maka apa? Maka pada saat itulah waktu yang tepat untuk menyerang musuh. Ini merupakan amrun aglabi, yaitu perkara yang sudah umum terjadi, baik di zaman dahulu maupun di zaman ini, ya. Annal gharata takunu sabahan, yaitu serangan itu biasanya yang terjadi, ya, biasa yang umumnya terjadi dilakukan di waktu subuh. Fa'atharna bihi naqa'a, ya, maka kuda itu menerbangkan bihi bi adwihinna, karena larinya yang sangat kencang dan serangannya yang sangat dahsyat, naq'an ay gubaron. Naq'an itu maknanya gubar atau turab, debu yang berterbangan, ya, ketika apa? Kuda itu, ya, berlari sangat kencang untuk menyerang musuh, maka apa? Maka akan menimbulkan debu-debu yang berterbangan. Fawasatona bihi jam'a, fawasatona bihi, kuda itu menyerang birakibihina, dengan ditunggangi. Kuda itu menyerang dengan ditunggangi, jam'an, untuk masuk ke tengah-tengah musuh, ya, masuk ke tengah-tengah musuh, alladzi aghara alaihim, ketika itu, ya, ketika menyerang musuh. Ini semua adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bersumpah demi kuda perang yang berlari sangat kencang sampai terengah-engah. Kemudian, ya, setelah itu apa? Dan kuda yang mencetuskan api ketika menginjak batu. Sampai ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan apa tujuannya bersumpah dengan kuda perang ini. Apa tujuannya bersumpah dengan kuda perang ini? Yaitu innal insana lirabbihi lakanud. Ternyata tujuannya menjelaskan tentang kondisi manusia yang ingkar dan kurang bersyukur, ya.
innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbihi lakanud. Kanud itu maknanya adalah kufranun ni'mah, kufur nikmat, ingkar, tidak bisa bersyukur kepada Tuhannya, tidak bisa bersyukur kepada Tuhannya, ya. Sesungguhnya manusia. Nah, alif lam di sini ada yang menyatakan lil istighraq, artinya seluruh manusia, seluruh manusia, atau lil jins, artinya ya jenis manusia ini adalah orang yang ingkar, tidak bisa bersyukur kepada Tuhannya. Tapi kalau lil jins berarti ada yang nanti dikecualikan, tidak semuanya manusia. Ai limanu'in lil khairi alladhi alaihi li rabbih. Kenapa manusia ini ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya? Karena mencegah kebaikan yang telah diwajibkan kepada mereka untuk Tuhannya, ya. Fatabi'atul insan wajibillatuhu anna nafsahu la tasmah bima alaihi minal huquq fatuaddiha kamilatan muwaffaratan. Tabiat dan fitrahnya manusia itu, jiwanya itu, ya, jiwanya itu tidak bisa menerima, jiwanya itu tidak bisa apa? Tidak bisa menerima, tidak bisa rela jika dirinya itu melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sempurna, sampai sempurna. Ini tabiatnya manusia, fitrahnya manusia, enggan untuk apa? Melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah hingga sempurna. Pasti ada saja, ya, ketidaksempurnaannya. Bal tabi'atuha al-kasal wal man'u lima alaihi minal huquqil maliyah wal badaniyah. Bahkan tabiat manusia ini, tabiat jiwa manusia ini, ya, mereka itu pemalas, mereka itu pemalas, kemudian mencegah dari kewajiban yang berupa maliyah, harta maupun badan yang harus ditunaikan, ditunaikan. Nah, ini kebanyakan jiwa manusia seperti ini, ya. Kebanyakan jiwa manusia seperti ini. Jadi apa? Jadi enggan untuk melaksanakan perintah Allah secara sempurna, sempurna. Bahkan malas untuk melaksanakannya. Illa man hadahullahu wa kharaja an hadzal wasfi ila wasfis samahi bi adail hukuk. Kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik tadi, menuju kepada sifat-sifat untuk rela melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang diberi hidayah. Disinilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa memohon hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk senantiasa memohon hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah taufik, agar kita diberi kemampuan untuk apa? Untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita ini merasa mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih kuat, misalkan kita masih memiliki harta. Semua itu tidak ada manfaatnya tanpa hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW pernah berkata, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sholaina. Kalaulah bukan karena engkau ya Allah, kami tidak akan bersedekah, tidak pula akan melaksanakan salat. Wa innahu ala dzalika lasyahid,
dan sesungguhnya manusia itu ya menyaksikan yang demikian itu, yaitu menyaksikan kekurangan dirinya, keengganan dirinya, rasa malas dirinya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Innal insana ala ma ya'rifu min nafsihi minal man'i wal kanadi li syahidin la syahidun bidzalika la yajhaduhu wa la yunkiruhu. Sesungguhnya manusia, yang dimaksud dengan firman Allah wa innahu ala dzalika lasyahid, sesungguhnya manusia ya menyaksikan yang demikian itu, bahwa dirinya ini enggan dan ingkar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diketahui pada dirinya. La yajhaduhu, dan manusia itu tidak membantahnya dan tidak mengingkarinya. Ya, kita semua sebenarnya tahu bahwa kita ini adalah orang yang apa? Orang yang mungkin malas dalam melaksanakan perintah Allah, yang enggan untuk melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Ya, kita tahu, kita sadar bahwa banyak sekali kekurangan yang kita miliki, terutama dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manusia yang normal. Kalau yang nggak normal, dia nggak akan merasa seperti ini. Dia akan merasa bahwasanya dirinya telah sempurna. Ya, telah sempurna dalam apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah nggak normal yang seperti ini. Berarti sudah ada benih-benih kesombongan di dalam dirinya. Merasa dirinya telah sempurna, mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Kalau yang sudah seperti ini sangat dikhawatirkan. Nantinya akan apa? Muncul benih-benih kesombongan, sehingga apa? Sehingga akhirnya ia pun sulit untuk menerima nasihat, menerima kebenaran, dan sulit untuk menerima kesalahan yang sebenarnya ia perbuat. Ya. Dan kekurangan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Itu sangat banyak sekali. Baik itu misalkan dalam ibadah yang kita lakukan setiap harinya, ya, 5 waktu sholat, banyak sekali kekurangannya. Kekurangan misalkan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apalagi kekhusyuannya, ya, apalagi kekhusyuannya. Tapi alhamdulillahnya para ulama menjelaskan kekhusyuan dalam sholat ini tidak masuk dalam rukun. Ya, kalau masuk dalam rukun ya bahaya. Ya, kalau masuk dalam rukun sholat. Jadi kalau misalkan kita nggak khusyuk pun selama rukun-rukunnya terpenuhi, ya, syaratnya terpenuhi, maka sholatnya sah. Tapi ada sebenarnya sebagian ulama yang menyatakan khusyuk ini termasuk bagian dari rukun. Ada juga yang menyatakan khusyuk itu termasuk bagian dari rukun. Tapi mayoritas ulama menyatakan khusyuk ini bukan bagian dari rukun sholat, tapi berpengaruh terhadap pahala. Ya, karena pahala orang sholat itu besar atau kecilnya dipengaruhi oleh khusyuknya. Semakin khusyuk maka akan semakin besar pahalanya. Ya, akan semakin besar pahalanya. Karena pentingnya khusyuk dalam sholat ini, sampai-sampai beberapa perkara yang bisa memalingkan kekhusyuan, ya, memalingkan kekhusyuan itu diberi toleransi oleh Nabi SAW, ya, oleh syariat kita yang mulia ini. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan bolehnya menunda sholat duhur ketika cuaca sangat panas. Nabi SAW bersabda, ya, abridu bidzuhri, ya, tundalah untuk melaksanakan sholat duhur sampai apa? Sampai matahari itu terasa teduh, ya, terasa teduh. Tapi kata para ulama ini, ya, panas yang seperti ini tuh dihasilkan hanya di daerah-daerah seperti Timur Tengah.
Kalau di Indonesia ini kita aja udah nggak tahan ya, panas kemarin itu kan sempat panas, itu udah nggak tahan ya. Tapi itu belum masuk hitungan ya, belum masuk hitungan dibandingkan dengan panas yang ada di Timur Tengah ya. Kalau panas yang ada di Timur Tengah itu saking panasnya bisa menyebabkan orang itu apa? Mimisan. Kalau dingin sekali sama bisa mimisan juga ya, mimisan. Kalau batuk bisa batuk apa? Darah, keluar darah ya. Kemudian kuku-kuku ini bisa merah ya, ujung-ujung kuku terus telapak tangan ini merah-merah ya, di Timur Tengah itu saking panasnya. Nah, kalau di Indonesia ini ya nggak tahu, cuma saya baca-baca belum termasuk panas yang disebutkan kategori panas yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kenapa dibolehkan untuk menunda sholat zuhur sampai teduh? Karena kalau panas itu bisa apa? Bisa menghilangkan kekhusyuan ya. Jangankan di Timur Tengah, di sini aja misalkan sholat AC-nya mati, habis sholat biasanya pada nengok tuh ya, nengok ini, pada nyari nih, dinyalain nggak sih gitu kan. Ini kayak gitu kan. Itu pas sholat pasti apa? Pasti dalam hatinya itu panas banget ini ya, mau nengok kan nggak enak lagi sholat. Nah, pas udah selesai ngasih salam ke kanan, salam ke kiri, pada nengok tuh ke AC, mana sih yang mati ini. Nah, seperti itu biasanya ya. Nanti langsung, ini kenapa mati ya kan, belum ya. Kalau hidup misalkan tapi panas, ini belum diservis ya, bisa ya begitu ya. Rasa khusyuk itu hilang ya, karena pentingnya apa? Kekhusyuan dalam sholat ya. Kita lanjutkan lagi. Li'anna dzalika amrun bayyinun walihun, karena yang demikian itu yaitu kesadaran manusia bahwa dirinya ini banyak melakukan kekurangan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang jelas dan nyata. Perkara yang jelas dan nyata. Setiap orang yang dia ini ya normal, memiliki keimanan yang baik, pasti dia akan sadar bahwa dirinya ini merupakan hamba Allah yang banyak kekurangan dalam melaksanakan apa? Perintah-perintahnya. Ya, ini pasti kesadaran seperti ini, dan ini merupakan perkara yang wajar. Perkara yang wajar, sehingga apa? Sehingga dari sini akan muncul ya, muncul rasa ingin bertaubat dan terhindar dari kesombongan. Terhindar dari kesombongan. Tapi kalau rasa seperti ini hilang, itu yang dikhawatirkan. Wa yuhtamalu anna dhamira aidun ilallahi ta'ala. Ada kemungkinan juga dhamir, kata ganti, ayatnya itu kan wa innahu, ada hu. Nah, hu di sini dalam bahasa Arab itu disebut dhamir, kata ganti untuk zat yang ketiga. Di sini ada penjelasan lagi, berarti dari para ulama ada kemungkinan bahwasanya dhamirnya itu kembalinya kepada Allah. Artinya apa? Wa innallah, dan sesungguhnya Allah menyaksikan perbuatan hamba-hambanya yang apa? Yang mereka ini enggan untuk melaksanakan perintahnya ya. Kemudian apa? Kemudian ingkar, tidak mau bersyukur. Ini maksudnya. Ai innal abda li rabbih lakanud wallahu syahidun ala dzalik. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu menyaksikan bahwasanya hambanya itu ingkar, tidak mau bersyukur kepada Tuhannya. Jadi Allah tahu. Ya. Fa fihil wa'idu wa tahdidu syadid. Maka di dalam ayat yang mulia ini mengandung ancaman dan peringatan yang sangat keras. Liman huwa li rabbihi kanudun, kepada orang yang ingkar, tidak mau bersyukur kepada Tuhannya. Bi annallaha alaihi syahidun, padahal Allah itu senantiasa menyaksikan, mengawasinya. Berarti di sini ada pelajaran ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menyaksikan segala gerak-gerik yang kita lakukan. Bahkan gerak-gerik hati kita Allah tahu.
Innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Ya. Dan ayat ini juga sebagai pemicu agar kita senantiasa sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menyaksikan dan mengawasi kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang senantiasa muraqabah, derajat ihsan, derajat tertinggi dalam agama kita, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang memberikan ilustrasi muraqabah itu seperti apa. Diberikan ilustrasi ketika ada orang yang yang menghadap pemimpin yang disegani. Duduknya berhadap-hadapan. Pasti pasti dia akan menjaga gerak-geriknya, menjaga ucapannya, karena khawatir melakukan perbuatan atau berkata-kata yang membuat pemimpin itu tersinggung. Nggak akan berani misalkan dia duduknya itu ini misalkan pemimpinnya dia angkat kaki begini misalkan, ya gimana Pak? Nggak akan berani. Atau dia tolak pinggang gini di kursinya, ya gimana Pak maksudnya? Nggak akan berani dia, karena takut membuat tersinggung. Ya, membuat tersinggung. Sebelum masuk ruangannya biasanya apa? Rapi-rapi dulu. Ya. Nah, ini merasa, bahkan misalkan ketika masuk ke ruangan pemimpinnya belum ada, tapi ada CCTV, dilihat, wah ada CCTV nih, pasti akan duduk tenang. Di depannya padahal sudah ada es jeruk, ya, ada misalkan apa lagi, risol, ya, udah lapar padahal ini, ada ayam bakar juga. Nah, dia mau minum tapi kelihatan belum disuruh kan, ya, belum disuruh, kelihatan nih ada yang ngawasin di CCTV, dia akan diem aja. Ketika pemimpinnya masuk, ayo Pak silakan diminum, baru dia minum. Nah, seperti ini orang yang muraqabah. Orang yang muraqabah, ya, gerak-geriknya dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pemimpin. Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha Agung, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa disandingkan, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Raja di dunia ini yang paling kuat pun tidak bisa, ya, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa diawasi ini yang paling utama adalah ketika kita beribadah. Kalau nggak bisa kita merasa diawasi 24 jam seperti makomnya para wali-wali, ya setidaknya ketika kita beribadah itu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa muraqabah. Ketika sholat misalkan, ya, ketika sholat, ya, masuk masjid, ya, setidaknya setidaknya kita bersuci terlebih dahulu. Kalau ada minyak wangi kita pakai terlebih dahulu. Kemudian kemudian handphonenya kita matikan terlebih dahulu, ya. Kalau mau ngadep pemimpin aja penting handphonenya di silent. Lah ini mau sholat sampai lupa, ya kan, sampai lupa. Ketika sudah sholat, imamnya sudah baca surat, handphonenya bunyi. Selain mengganggu dirinya sendiri, mengganggu orang lain, imamnya pun ikut terganggu kadang-kadang, ya, ikut terganggu. Padahal yang dibaca surat pendek lupa akhirnya. Ya, lupa. Ya, jangankan orang suara handphone, anak-anak kecil aja kadang berisik, itu bisa mengganggu konsentrasi, ya, selain orang yang sholat juga imam, karena imam ini konsentrasinya harus lebih tinggi daripada makmumnya, karena dialah yang memimpin sholat, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa terganggu, ya, bisa terganggu. Nah, seperti inilah muraqabah. Kalau nggak bisa 24 jam, setidaknya ketika beribadah, ya, ketika datang ke masjid sudah khusyuk. Karena apa? Karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat. Kita lanjutkan lagi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya. Wa innal insan, dan sesungguhnya manusia, lihubbil khair, ya, lasyadid,
Ya, dan sesungguhnya manusia itu sangat bakhil lihubbil khair. Karena apa? Karena mencintai khair. Khair di sini maksudnya adalah almal, harta. Ya, maksudnya adalah harta. Sesungguhnya manusia itu sangat bakhil karena apa? Karena sangat mencintai harta. Ai katsirul hubbi lil mal. Manusia itu sangat mencintai harta. Wa hubbuhu lidzalik, dan kecintaannya yang berlebih-lebihan terhadap harta, huwallazi aujaba lahu tarkal huquqil wajibati alaihi. Dan kecintaannya yang berlebih-lebihan terhadap harta yang menjadikan dirinya itu meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikannya. Qaddama syahwata nafsihi ala haqqi rabbih. Dia lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada melaksanakan kewajiban-kewajiban Tuhannya. Wa kullu hadza li'annahu qassara nadharahu ala hadhihi dar. Dan semua ini terjadi karena dia membatasi pandangannya hanya kehidupan dunia ini saja. Hanya memandang bahwa hidup ini ya di dunia ini saja. Ya udah, kita buat senang-senang, ya, kita habiskan masa muda senang-tenang, masa tua apa itu? Ya, mati masuk surga, kayak gitu kan ya. Masa muda senang-senang, masa tua apa? Ada kan itu ya, dulu seperti itu, mati masuk surga. Ini optimis banget ini ya. Ini terlalu optimis seperti ini. Ya, padahal harus ada khauf, rasa khawatir. Karena hanya membatasi pandangannya terhadap dunia ini, wa ghaffala 'anil akhirati, sehingga dia lalai dari kehidupan akhirat. Pandangannya hanya dunia, lalai terhadap kehidupan akhirat. Nah, apalagi kalau bagi kita ini bapak-bapak yang sudah umurnya 40 tahun ke atas, hendaknya pandangannya itu lebih tertuju kepada akhirat. Sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, beliau melihat apa? Melihat orang-orang di zamannya dari generasi salaf itu, apabila sudah berumur 40 tahun lebih, maka mereka mengurangi apa? Kegiatan-kegiatan duniawi dan fokus hanya kepada kehidupan akhirat. Ya. Silakan mencari dunia, ya, tapi kemudian lebih fokusnya kepada kehidupan akhirat yang lebih difokuskan. Ya, waduh gimana Ustaz? Cicilan banyak soalnya gitu ya. Jangan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya, tapi apa? Tapi jangan kemudian ambisi kita itu lebih kepada dunia. Ya, kalau nyari duit ya yang penting bisa menutupi apa? Kebutuhan, menutupi kebutuhan, ya. Walihada qala hasan lahu ala khaufi yaumil wa'id. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan anjuran untuk takut kepada hari pembalasan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur hal la ya'lamu hadzal mughtar. Ya, apakah manusia itu tidak mengetahui apabila dibangkitkan dari dalam kuburnya? Ya, hal la ya'lamu hadzal mughtar. Apakah orang yang tertipu ini tidak mengetahui bahwasanya ia akan dibangkitkan dari kuburnya? Ini peringatan apa? Bahwa kita semua itu nanti akan dibangkitkan dari kubur, bukan setelah mati sudah selesai. Seperti pemahaman sebagian orang-orang, ya. Atau misalkan kalau mati nanti reinkarnasi, ya, jadi kupu-kupu, jadi monyet, ada yang gitu ya. Seperti itu, ya. Tapi dalam Islam, ketika mati, ya, nanti akan dibangkitkan. Akhrajallahul amwati min kuburihim. Allah akan mengeluarkan mayat-mayat manusia itu dari kuburan mereka, lihasyrihim, untuk dikumpulkan, wa nusyurihim, dan dibangkitkan. Ya, wa hussila ma fi sudur, dan ketika itu, ketika manusia dibangkitkan, maka apa? Maka akan, ya, dimunculkan apa yang ada di dalam hatinya. Ai dhahara wa bana ma fiha, akan nampak jelas apa yang ada di dalam dadanya, yang di dalam hatinya.
Kenapa diungkapkan di dalam hati? Karena sesuatu yang di dalam hati ini biasanya sesuatu yang rahasia, tidak diketahui oleh manusia yang lainnya. Kalau yang zahir ini diketahui ya, tapi nanti di hari kiamat sesuatu yang paling dirahasiakan oleh manusia itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dinampakkan. Ya. Wa mastatarra fis suduri min kama'inil khairi wasyarri. Ya, apa saja yang disembunyikan di dalam hati dari kebaikan dan keburukan, fasara sirru alaniyatan, maka di saat itu pada hari kiamat sesuatu yang rahasia akan nampak terang. Wal batinu zahiran, dan apa yang ada di batin itu akan nampak jelas. Sudah tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Kalau di dunia ini kita masih bisa menutupi. Ya. Masih bisa menutupi. Kita berbuat dosa masih bisa kita tutupi. Tapi ini kebaikan. Bukan berarti kalau berbuat dosa kemudian kita nampakkan, justru ini keburukan. Ya, kita tutupi, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bana ala wujuhil khalqi. Kemudian apa? Sesuatu yang rahasia tersebut, yang batin tersebut akan jelas di hadapan manusia. Natijatu a'malihim, akibat dari amal perbuatan mereka. Akibat dari amal perbuatan mereka, ya, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhanmu, ya, pada hari itu, ya, maha mengetahui keadaan makhluknya, keadaan manusia ini, apa yang diperbuat oleh mereka. Ai mutalli'un ala a'malihim. Allah mengetahui, memperhatikan amalan-amalan manusia, al-zahira wal batinah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Al-khafiyah wal jaliyah, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Semuanya Allah ketahui. Ya, wa mujazihim 'alaiha. Ya, dan Allah akan memberikan balasan terhadap amalan-amalan mereka, baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk akan diberikan balasan. Wa khassa khabarahu bidzalikal yaum ma'annahu khabirun bihim fi kulli waqtin. Ya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk apa? Mengabarkan amalan-amalan manusia itu di hari kiamat nanti. Baik amalan yang nampak maupun yang tidak nampak, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya setiap waktu. Ya, setiap waktu. Bukan berarti kemudian Allah itu hanya tahu nanti di hari kiamat. Tidak. Tapi setiap waktu, bahkan saat ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sedang kita perbuat, bahkan nanti ke depannya juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Li'annal murada bidzalika al-jazaa'u bi'a'malin nasyi'i an ilmillahi wattila'ihi. Karena yang dimaksud dengan yang demikian itu adalah balasan terhadap amalan, ya, amalan yang muncul dari ilmunya Allah dan pengetahuannya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya, ya, maksudnya sebenarnya Allah itu ingin memberitahukan bahwa apa yang kalian lakukan selama di dunia ini, ya, Allah itu mengetahuinya. Apa yang kalian sembunyikan selama di dunia, Allah itu mengetahuinya. Maka di hari ini, ya, Allah akan apa? Beberkan semuanya di hadapan manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sampai sini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita kaji ini membawa manfaat bagi kita semua, menambah amalan kebaikan kita, dan semoga perkumpulan kita dijadikan perkumpulan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.